Nah, sekarang lanjutnya ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Tuliskan. Bukunya ditumpuk. Terus di buku tulis. Ya. Yang tema 6 tidak dikumpulkan. Tuh. Kata Bu Yuli, tema 6 nggak dikumpulkan. Yang baru anak-anak. Ini tema yang baru. Tema 6, halaman 47. Kata di bawah ibu. Nah. Iya, enggak apa-apa Mbak Rif, jangan pakai buku tulis dulu. Nah, nanti suruh ambil ibu nak, nggak apa-apa. Masih di mejanya Bu Yuli. Nah, Nanti bisa dicari ya nak ya. Di mejanya Bu Yuli. Bu Yuli ada yang dikumpulkan apa berapa? Oh ya. Enggak apa-apa anak-anak. Kalian buka buku tulisnya saja nanti dia menulis. Ya, bisa lanjut. Yuk, siapa yang bisa menjawab berapa jumlah kaki ayam? Berapa tadi jumlah kaki ayamnya? Dua, pintar. Saya Jawabannya, ya, jawabannya nanti ditulis dengan huruf tegak bersambung ya nak ya. Terus apa makanan ayam? Apa ya? Jagung. Jagung dan Beras. bijian. Itu termasuk bijian ya kalau jagung. Ya. Nomor 3. Yuk, nomor 3. Siapa bisa? Siapa yang mengerami telur ayam? Siapa yo? Ayam. Ayam. Induk ayam. Ya. Berapa lama telur ayam dapat menetas? 21 hari. Sip, 21 hari. Terus tadi, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Protein. Protein yang tinggi. Jadi kalau kalian ingin sehat, makan telur, ayam, dan daging ayam. Tapi tidak boleh banyak atau terlalu banyak. Cukup sehari 1 butir. Ayam enak. Nah, biasanya daging dan telur ayam itu selain dikonsumsi atau selain dimakan, bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Ya. Paham, nak? Oh ya. Contohnya, telur ayam itu selain digoreng, selain direbus, itu untuk apa? Membuat kue. Pinter. Membuat kue. Campuran adonan. Untuk apa lagi? Untuk jamu. boleh, pinter, untuk jamu. Iya, Bu Guru juga minum jamu. Bu, maaf ketinggalan ya Bu. Ya, nggak apa-apa, nak. Nyusul saja. Kalau dagingnya selain untuk lauk, selain untuk chicken, itu untuk apa lagi? Daging ayam. Membuat nugget. Pinter. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Ayam. Buat sop ayam. Untuk buat sop ayam. Nah, itu apa?
kegunaan dari telur dan daging. Selain untuk hanya direbus atau digoreng, bisa dibuat macam-macam makanan biar tidak bosen ya nak ya. Nah, biasanya ya, ayam atau telur ayam atau daging ayam itu kalau kamu sering lihat ditimbangnya menggunakan apa? Timbangan. Timbangan ya, timbangan. Kalau boleh dibilang ini timbangan bebek ya, timbangan bebek. Nah itu. Jadi untuk mengetahui berapa berat daging maupun telur ayam tersebut, ditimbangnya menggunakan timbangan. Ada timbangan kemarin sudah kalian pernah lihat ya. Timbangan itu ada bermacam-macam. Lah nanti untuk tugas kelas 2B nanti di WA Bu Yuli nggih. Nah, mungkin untuk pengisian dari Bu Yuli cukup sekian dulu Bu Iduri sama Bu Mini nggih. Iya, Bu. Maaf, cuma bisa gabung sebentar. Apa? Yang penting anak-anak jaga kesehatan, ya, banyak makan, cukup istirahat. Oke ya, Nak ya. Ya, dilanjutkan Bu Mini sama Bu Iduri nggih. Ya. Udah selesai, Bu. Dilanjutkan. Belum. Ya, untuk dilanjutkan Bu Yuli, Bu Mini sama Bu Widuri. Lanjutannya Bu Mini sama Bu Widuri. Iya, siap. Oke ya, Nak ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Beb. Mukanya kelihatan bagaimana. Oke, anak-anakku. Sekarang sama Bu Sumini ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua. Pakai aja. Kan ada yang enggak. Iya. Pakai aja. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Mbak, sebelum kita lanjutkan, Guru mau janjian sebentar. Berapa, Bu? Halaman 51. Wes. Sudah ketemu? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Oke, masih konsentrasi ya? Oke, nanti setelah pembelajaran selesai kita bisa janjian sebentar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Halaman 51. Ayo mengamati. Halaman berapa, Ayah. Bu? Masya Allah. Halaman 51, Nak. Apakah yang belum ketemu? Siapa yang belum ketemu? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Sekarang perhatikan. Ayah bersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Kandang ini dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit, ya Nak. Kata ayah, ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Oke, silakan dibuka halaman 52. Dari percakapan tersebut, yaitu percakapan Lani dan ayahnya, buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan yang sudah dibaca tadi. Nah, ada yang bisa membuat pertanyaan? Oke, langsung guru contohin, nanti dicatat. Catat ya. Mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Anda tanya. Oke, setiap kita membuat kalimat yang perlu digarisbawahi. Setiap awal kalimat harus dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar ya Nak ya. Dibiasakan setiap awal membuat kalimat hurufnya harus huruf besar atau huruf kapital.
Yuk Bu Guru ulangi contoh pertanyaannya. Bisa kamu tulis ya untuk jawaban 52. Mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Tanda tanya. Jawabannya adalah supaya ayamnya tidak mudah sakit. Ya, jawabannya itu. Supaya ayamnya tidak mudah sakit. Sudah? Sudah belum? Sudah dicatat? Belum, Bu. Yuk, Bu Guru ulangi lagi sebelum nanti kita menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi yang ditegak bersambung apa enggak? Ini yang atas dulu tidak. Maaf, pertanyaannya nanti dibuat 2 versi ya. Yang pertama menggunakan huruf kata. Nanti yang kedua menggunakan huruf tegak bersambung. Itu namanya di halaman 52. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya yang pertama tadi yang atas itu, mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Pertanyaannya. Terus Bu, yang di jawabannya bawah itu, Bu. yang atas itu. Jawabannya supaya ayamnya tidak mudah sakit. Anak-anak bisa kok membuat pertanyaan yang lain, tidak harus sama dengan Bu Guru. Nah, sekarang yang kedua, tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dengan benar. Nah, di sini. Pertanyaan kedua. Nah, itu pertanyaannya contohnya apa ya? Ini Bu Guru contohi. Siapa yang berpesan supaya kandang dibersihkan? Anda tanya. Nah, nanti kamu tuliskan dengan huruf tegak bersambung ya. Siapa? Guru ulangi. Contohnya, siapa yang berpesan supaya kandang dibersihkan? Ayo, dalam percakapan tadi siapa yang berpesan? Ayah. Halo? Ayah. Jawabannya adalah ayah yang berpesan. Pertanyaannya apa, Bu? Oke, Bu Guru ulangi pertanyaannya. Nggak bisa marah. Yang berpesan supaya kandang dibersihkan. Sudah? Jawabannya titik 2. Ayah yang berpesan supaya kandang dibersihkan. Oke. Sudah ya, Nak? Nah, sekarang anak-anak bisa membuat pertanyaan yang lain selain yang dicontohi Bu Guru. Nanti dikerjakan di buku halus ya. Contohnya misalkan apa ya, ini nggak perlu ditulis. Nanti bisa diulangi setelah itu. Misalkan, siapa yang akan selalu Kelas 2B, dalam Kelas 2B juga enggak? 2B diikuti saja. Yang perlu dicatat. Untuk tugasnya nanti ikut Bu Yuli yang di grup. Ini kan masih pembelajaran. Siapapun yang memberi pembelajaran dicatat saja supaya kamu tambah paham. Tapi tidak dikumpulkan ya. Itu cuma untuk belajar. Oke? Ini Bu Guru contohi lagi. 1 pertanyaan dan jawabannya. Siapa yang akan selalu menjaga kebersihan kandang? Kalau Bu Guru bertanya begitu di percakapan tadi, siapa coba yang disuruh ayah menjaga kebersihan? Siapa? Mbak Kansa? Lani. Betul. Lani yang akan selalu menjaga kebersihan kandang. Sekarang halaman 53. Yuk, disiapkan yang dikumpulkan. Catat 53 jawabannya apa? Begitu nanti biar paham kalau diulangi belajarnya. Nah,
Di situ kita akan berlatih. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Nah, di sini ada teks judulnya Merawat Ayam. Oke, Bu Guru bahas satu per satu kalimat. Kalian simak dan perhatikan. Kalimat pertama. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Nah, di situ ada enggak penulisan huruf kapital yang salah? Ada enggak? Ayo. Ada yang salah di kalimat pertama? Tidak ada ya? Untuk tulisan ayam itu sudah betul. Awalnya besar di awal kali. Nah, coba sekarang perhatikan di kalimat kedua. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Oke, coba adakah penulisan kata yang menggunakan kapital yang salah? Ada. Ada. Yang mana? Mana kata apa? Yuk. Ayam. Betul sekali. Untuk menulis ayam di tengah kalimat itu tidak perlu menggunakan huruf depannya itu huruf kapital atau huruf besar. Jadi itu harusnya huruf kecil ya untuk A-nya. Oke. Sekarang kalimat yang ketiga. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayo, mana yang perlu besarkan huruf apa? Yang perlu pakai huruf kapital? Kata apa? Ayam. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena ayam merupakan awal kalimat ya. Nah, kalau awal kalimat hurufnya harus huruf besar. Terus kalimat yang keempat. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Ayo, kira-kira penulisan huruf kapital yang tidak tepat yang mana? Vaksin. Betul sekali. Vaksinnya itu, coba kalian lingkari itu harusnya huruf kecil. Artinya huruf kecil tidak boleh besar karena vaksin itu bukan nama orang, bukan nama hari, bukan nama bulan dan tidak di awal kalimat. Jadi harus ditulis dengan huruf kecil. Sekarang yang terakhir. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Kira-kira penulisan yang belum tepat di mana? Apa itu ada dua kata yang belum tepat? Ayo, siapa yang tahu? Ayam. Lani. Betul sekali. Kata ayam dan Lani. Kata ayam harusnya ditulis dengan huruf apa? Kecil. Terus Lani. Lani itu kata orang ya. Jadi itu nama orang. Kalau nama orang baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat harus menggunakan huruf besar. Kapital. Ayo diingat. Kamu yang buat kalimat ya menulis nama orang huruf awalnya harus huruf besar. Oke, sekarang selanjutnya. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Sebelum dilingkari, Bu Guru pengen ada anak-anak yang membacakan kalimat pertama. Coba ditunjukkan Bu Widuri. Siapa kira-kira Bu Wid? Siapa ya? Siapa ya? Mana ya yang sikapnya baik? Aduh, mana nah? Ya. Mbak. Mas Azam. Boleh. Ya, Mas Azam. Silakan dibaca kalimat pertama. Setiap hari halaman 54. Yuk. Setiap hari. Setiap hari
Minggu lari membantu ayam membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani Oh, satu kalimat saja, Nak. Kita bahas satu ya. Oke, coba di kalimat pertama itu huruf kapitalnya mana aja? Dilingkari. Huruf apa ya? Setiap. Setiap huruf S. Lani. Terus apa? Lani. Nah, sebelum Lani ada hari apa itu? Minggu. M-nya dilingkari. Terus huruf kapital mana lagi? Ayo. Lani. L-nya dilingkari. Ayah. Ayah. A-nya dilingkari. Oke. Untuk kalimat pertama ada 4 huruf kapital yang perlu dilingkari. Sekarang untuk kalimat kedua, Guru minta Mas Muhammad Davin, silahkan dibaca. Kalimat kedua. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Ya, oke. Itu ada 2 huruf kapital. Kata apa dan kata apa? Ayo. Kandang dan oke, pada kata kandang dilingkari, huruf M pada kata Lani dilingkari. Sekarang yang ketiga, Bu Guru minta Mbak Alfrina, silahkan dibaca kalimat ketiga. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Oke, kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak sakit. Oke, huruf kapitalnya ada berapa, Mbak Alfrina? Ada berapa? 1 kandang. 1. Ya, pada kata apa? Kandang. Betul. Kenapa kata kandang ditulis dengan huruf kapital, huruf awalnya? Ada yang tahu? Karena merupakan awal kalimat. Yang merupakan kata di awal kalimat. Jadi harus huruf besar. Terus yang keempat, guru saja. Dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, ini huruf besar yang dilingkari adalah D. Ada kata. Nah, kita lanjutkan. Ya. Sekarang halaman 55. Oke, guru kilatkan nanti tidak lama. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara ayam. Maaf, Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaan. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Nah, sekarang anak akan mengelompokkan tentang tata tertib yang harus dipatuhi ketika anak-anakku mengikuti pelajaran di sekolah. Yang pertama, di halaman 56 ya, buku paket 56. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Ayo, apa aja? Tulis ya, Bu Guru dikte. 1. Mengerjakan tugas guru. Ya. Oke, ini ya diisi. 1. Mengerjakan tugas guru.
Sudah? 2. Kok nggak ada sautan ya? Bu, ditulis di buku tulis. Ya, buku tulis saja, karena buku paket tidak dikumpulkan. Bu, yang satu apa? Mengerjakan tugas sekolah. Ditulis di buku paket apa buku tulis, Bu? Buku tulis. Dikasih halaman, jawaban halaman 56 ya. Oh, kelihatan loh coret-coretnya loh. Ayo, tadi tata tertibnya nggak boleh coret-coret. Lebih dari 2 kali, nanti nggak boleh ikut Zoom. Ayo. Apa? Ayo, Bu tahu loh. Nomor 2, rodok cepet ya nak ya. Memberi salam kepada guru. Ini buat coret-coret. Terus, ya. Berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok. Berdiskusi Dengan teman saat Belum, tugas Bu. kelompok. ya. Belum, Ya. Bu, pelan-pelan. Bu, dimulai dari awal, Bu. Oh iya. Itu Mbak. Ya, ulangi tapi nanti nggak boleh dimulai lagi loh. Sekarang perhatikan konsentrasi pokoknya. Ini coba-coba. Biar tuliskan Bu Indri. Ya, satu di kolom 1 ya nak ya. Di kolom 1 ya Bu Mini ya. Yuk. Yuk, 1, mengerjakan tugas sekolah. Tugas guru, maaf. Tugas guru. Titik. Apa? 2. Judulnya tadi perlu nggak? Boleh. Judulnya itu loh, halaman 56, hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Aku lakukan saat Ketika mengikuti pelajaran. Di buku paket ada. Yuk, yang kedua, memberi salam kepada guru. Sudah? 3, berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok. 4, bertanya pada guru jika kurang jelas. 5, menjawab pertanyaan dari guru. Tugas kelompok. Oke, itu adalah tata tertib menit lagi mati. saat pelajaran. Sekarang selanjutnya kesimpulan yang halaman 56 yang bagian bawah itu ya. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena titik-titik. Jawabannya adalah peraturan di sekolahku dan tidak mengganggu orang lain. Ya, yang kolom bawah jawabannya peraturan di sekolah dan tidak mengganggu orang lain. Oke, sekarang selanjutnya halaman 57. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, ini ada 5. Yuk, halaman 57 ya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. 1. Satu, membuang sampah sembarangan. Ini Mbak Naila bagus sekali. 2, mengganggu teman saat pelajaran. 3,
3. Menyontek saat ulangan. Mencontek saat ulangan. 4. Bertengkar dengan teman. 5. Tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Oke, Bunda sekalian bisa di screenshot jika Anda ada yang mengalami lama menulis begitu ya karena belum lancar, silahkan di screenshot ya, pakai HP-nya di screenshot, nanti bisa ditulis setelah Zoom. Oke, sekarang selanjutnya Sudah difoto anak-anak. sudah difoto ya? Sudah ya. Ya, nanti difoto. Udah, Bu. Sekarang kita lanjutkan untuk pelajarannya. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Coba kalian perhatikan di buku paket halaman 58. Nih yang buku paketnya dikumpulkan di layar HP kalian ada ya. Nah, sekarang siapkan pensilnya, kita tulis. Untuk yang pertama itu nama gerakannya adalah ya, seperti kita menirukan ayam tadi. Namanya adalah jalan di tempat ya. Tulis di buku tulis, Bu. Ya. Jawaban halaman 58. Mana? Oh, maaf. Kalau yang ini yang ada buku paketnya ditulis langsung di buku paket aja karena ini bukan tugas. Tapi yang tulislah di buku tulis nanti bisa disalin untuk pembelajaran saja. Yang gambar itu kamu kasih Halaman keterangan berapa, Bu? 58. Ya. Yang pertama itu namanya jalan di tempat. Ya. Terus gerakan yang kedua, ayo itu namanya apa? Lari ke arah depan. Jalan di tempat. Jalan di tempat yang pertama, yang kedua lari ke arah depan. Terus olahraga yang terakhir itu adalah gerakan lari berbelok-belok atau zigzag. Ya, gerakan lari berbelok-belok. Yang kedua apa, Bu? Lari ke depan. Lari ke depan. Lari ke arah depan. Yang ketiga, gerakan lari berbelok-belok. Nah, oke anak-anakku, jika teman-temanmu rumahnya berdekatan, silahkan kalian praktekkan ya gerakan ini bersama-sama seperti gambar buku paket di halaman 59. Sambil menyanyikan lagu Ayamku. Masih ingat lagu Ayamku di subtema 1 kemarin? Yuk kita nyanyikan sebelum Zoom-nya mati. Masih ingat, Bu? Yuk, 1, 2, 3. Kok, 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 kok. Lihatlah ayamku berlian di halaman rumah induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Nah, itu nanti sambil melakukan gerakan lari ke depan maupun jalan di tempat ya, sambil bernyanyi ya. Oke, kita lanjut. Pelajaran kedua, ini Zoom-nya sebentar lagi mau mati. Silakan nanti bergabung lagi, kita sambung dengan pembelajaran yang ketiga bersama Bu Widuri dan Pus Ayu. Oke, terima kasih. Yuk. Bu, suaranya kurang jelas. Ya, Bu Guru kan nggak ada suaranya, baru dimatikan. Maaf ya. Kalian buka anak-anak halaman 60.
Nah, halaman 60 ya. Sudah? Udah, Bu. Sip. Kelinci Rani gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur. Biasanya memberi makan kelinci setiap hari berapa kali atau setiap minggu anak-anak? Setiap hari, Bu. Setiap hari 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali yang memberi makan? 3 kali. Iya, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh. Nah, kelincinya Lani gemuk-gemuk ini karena rutin diberi makan. Lalu kandang bersih ya, tidak ada sampah, tidak ada kotoran kelinci ya. Tahu ya anak-anak, kotoran kelinci bulat-bulat itu ya. Nah, tidak terlihat di sini karena setiap hari dibersihkan. Gerakan kelinci, apakah kepalanya bergerak? Bagaimana gerakan kepalanya ketika makan? Gimana anak-anak ketika kelinci makan? Mendekat. Apa namanya, kaki depannya memegang wortel lalu makan. Nah, seperti itu ya. Ketika makan, kelinci menggerakkan kepalanya dengan mengangguk-angguk. Oh, ternyata sama seperti apa tadi, hewan apa yang pertama tadi? Ayam. Seperti ayam. Ya. Selanjutnya, perhatikan gerakan kelinci ketika melompat menghampiri Lani. Gimana gerakan kelinci? Kelinci melompat? Lompat. Bisakah kamu mengikuti gerakannya? Bisa ya anak-anak ya? Ya, gimana? Bisa, Bu. Nah, seperti itu. Tangan kalian ini dianggap sebagai kaki depan kelinci ya. Terus posisinya kamu jongkok. Nah, ya coba kita tirukan. Nah, seperti ini. Meloncat bergantian. Nah, seperti si Udin. Nah, Udin ini sedang mempraktekkan gerakan kelinci melompat. Ciptakan kreasi gerakanmu sendiri. Kamu boleh melompat ke depan, ke belakang, ke samping kiri, atau ke samping kanan. Ya, nanti anak-anakku bisa loh mempraktekannya. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai harus lihat depan. Ya, jangan sampai mau melompat ke depan, tapi kalian lihatnya ke kiri. Nanti kalian bisa nabrak ya, bisa nabrak benda-benda di depan kalian, nanti bisa jatuh sakit. Nah, harus hati-hati. Selanjutnya halaman 63 anak-anak. Di situ ada kalimat